Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep hygiene sanitasi. Namun sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan studi kasus terkait hubungan COVID-19 dengan personal hygiene dan sanitasi. COVID-19 merupakan penyakit yang dikategorikan sebagai new emerging disease dengan tingkat penularan yang sangat cepat. Pertama kali munculnya COVID-19 dikelompokkan sebagai penyakit pneumonia. Sebagian masyarakat di Wuhan, China mengalami penyakit yang gejalanya seperti pneumonia yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019. Dan pada akhirnya agen penyakit tersebut kemudian diidentifikasi sebagai virus corona jenis baru yang kemudian disebut SARS-CoV-2. COVID-19 ternyata tidak hanya menjadi wabah di Wuhan, kemudian menyebar di berbagai wilayah di dunia. Dan kasus pertama ditemukan di Thailand, di mana sebanyak beberapa orang terdeteksi pada tanggal 13 Januari 2020 di kota Bangkok. Dan kemudian 2 bulan kemudian menyebar di beberapa negara di Asia, hingga kemudian di negara-negara lain seperti Eropa dan Amerika. Berdasarkan beberapa penelitian, penularan COVID-19 banyak terjadi melalui respiratory droplet. Artinya, virus corona kemudian menyebar melalui dahak penderita, apakah yang keluar lewat batuk atau bersin, ataupun dalam bentuk lainnya. Droplet kemudian yang keluar dari penderita yang positif berpindah melalui kontak langsung dengan manusia lainnya, sehingga manusia lainnya kemudian tertular COVID-19. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah penularan COVID-19 yaitu menggunakan masker dan menerapkan kebiasaan personal hygiene dan sanitasi, seperti mencuci tangan, kemudian menjaga kebersihan badan saat keluar rumah, dan hal tersebut mampu mencegah penularan COVID-19. Penerapan personal hygiene dan environmental sanitation dapat mencegah transmisi virus corona yang terdapat dalam droplet. Penerapan hygiene sanitasi dapat mencegah penularan COVID-19 dari manusia yang positif ke manusia lainnya. WHO telah mengeluarkan panduan pencegahan COVID-19 berbasis konsep hygiene sanitasi dengan judul Water Sanitation, Hygiene and Waste Management for the COVID-19 Virus yang dipublikasikan pada bulan Maret 2020. Menurut WHO, hygiene mengacu pada kondisi dan praktik yang membantu menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit. Meskipun banyak orang yang kemudian menyamakan definisi dari hygiene dengan istilah kebersihan, tapi sebenarnya hygiene memiliki makna yang lebih luas, di mana hygiene mencakup segala kebiasaan pribadi yang kemudian bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Ya, seperti mencuci tangan, kemudian mandi, dan berbagai aktivitas keseharian lainnya yang kemudian tujuannya untuk mencegah penyebaran penyakit. Adapun definisi hygiene dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu. Intinya hampir sama yang disebutkan oleh WHO, di mana hygiene merupakan upaya untuk menjaga kebersihan diri yang kemudian akan membantu kita untuk mencegah terjadinya penularan penyakit.
Pada definisi yang dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan terkait higien sanitasi, di mana higien sanitasi fokus kepada kebersihan individu. Namun pada beberapa buku terkait higien sanitasi kemudian memberikan definisi yang berbeda. Seperti dalam buku General Hygiene and Environmental Health dijelaskan bahwa General Hygiene merupakan ilmu pencegahan dasar yang mempelajari faktor lingkungan terhadap organisme manusia dan kesehatan sosial. Jadi intinya sebenarnya banyak perbedaan terkait definisi hygiene dan sanitasi. Oleh karena itu beberapa ahli dan juga kemudian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, kemudian sering menyebutkan definisi higien sanitasi ini secara bersamaan, tidak kemudian memisahkannya satu dengan yang lainnya. Dalam buku General Hygiene and Environmental Health disebutkan bahwa faktor lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap penularan penyakit dalam ruang lingkup General Hygiene terbagi menjadi dua, yaitu natural factor dan social factor, atau faktor lingkungan dan faktor sosial. Faktor lingkungan terdiri dari fisik, kimia, dan biologi. Kemudian faktor sosial terdiri dari pekerjaan, kemudian gaya hidup ataupun pola hidup, dan juga sosial ekonomi. Kedua faktor ini mempengaruhi terjadinya penularan penyakit, sehingga kemudian masuk dalam kajian atau merupakan bagian dari general hygiene. Adapun definisi dari sanitasi, yaitu sanitasi merupakan suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Definisi ini diungkapkan oleh WHO. Dan sebenarnya ketika dilihat definisi sanitasi ini hampir mirip dengan definisi general hygiene yang dijelaskan sebelumnya. Namun kita akan melihat nanti apa sih perbedaan hygiene dan sanitasi jika kita ingin melihat perbedaannya. Tapi dari segi pengaplikasian sebenarnya kedua kata ini digunakan secara bersamaan, hygiene sanitasi. Karena memang dari segi fungsi dan penerapannya memang digunakan secara bersamaan. Nah, apa sih perbedaan hygiene dan sanitasi? Ya, perbedaannya dapat dilihat dari kolom ini. Hygiene contohnya seperti misalnya merebus air yang dijadikan air minum. Kemudian contoh lain mencuci tangan sebelum memegang makanan. Sedangkan sanitasi contohnya pengelolaan sampah, kemudian contoh lain adalah pengawasan kebersihan peralatan makanan. Jadi letak perbedaannya sebenarnya adalah hygiene lebih fokus kepada upaya pencegahan yang menitik beratkan pada objek itu sendiri. Misalnya hygiene makanan, artinya bagaimana makanan tersebut kemudian mampu dijaga agar tidak kemudian menularkan penyakit, seperti dari segi bahan bakunya yang digunakan tidak kemudian merusak atau dapat membahayakan kesehatan saat pencucian misalnya. Sedangkan untuk sanitasi, upaya pencegahan yang menitik beratkan pada lingkungan di sekitar objek. Misalnya makanan yang sudah disajikan ataupun makanan yang kemudian diproses, maka supaya tidak kemudian menjadi media perpindahan penyakit, maka dia harus dijaga lingkungan sekitarnya. Misalnya dari vektor membawa penyakit seperti lalat yang hinggap, ataupun misalnya benda-benda beracun lainnya,
ataupun berbagai agen yang dapat mengkontaminasi makanan. Jadi intinya adalah Hegen lebih fokus kepada pencegahan yang menitik beratkan kepada objek itu sendiri, atau dalam hal ini kalau di manusianya ke individunya, sedangkan untuk sanitasi lebih menitik beratkan kepada penyehatan lingkungan sekitar objek tersebut. Sekarang kita akan membahas terkait sejarah higien sanitasi. Kapan sih dilakukan penerapan higien sanitasi ini? Nah, perlu kita ketahui bahwa higien sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia, seperti halnya makanan dan minuman. Tanpa higien sanitasi, manusia akan sulit untuk mendapatkan kesehatan, karena higien sanitasi ini salah satu kebutuhan atau aspek yang mendukung kehidupan manusia. Orang-orang Cina di zaman dulu dan juga Yunani, Romawi, dan Arab telah memiliki model sanitasi kota. Dan juga beberapa kota di Romawi dulunya pernah terjadi sebuah wabah yang dimana disebabkan karena meminum air yang telah terkontaminasi kotoran manusia. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan itu, maka kemudian pemerintah Romawi membangun akuaduk untuk menyediakan air bersih dari perbukitan di sekitar kota. Pemerintah juga bahkan membuat jamban umum dan saluran pembuangan limbah. Ada juga toilet umum yang memiliki jamban untuk banyak orang sekaligus. Dan selain itu juga di Romawi telah memiliki sistem sanitasi yang baik. Saat itu, Kekaisaran Romawi kuno telah mengelola air limbah dan selokan yang kemudian dicontoh oleh negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain saat itu. Dan bangsa Romawi saat itu juga telah memiliki jaringan selokan ataupun jaringan atau saluran pembuangan air limbah yang kemudian tidak mengkontaminasi sumber air bersih masyarakat saat itu. Selain itu, penerapan higien sanitasi yang lain yang dilakukan pada zaman dulu, di mana dokter Romawi kemudian merebus alat-alat mereka, alat-alat dokter mereka atau alat-alat bedah mereka sebelum melakukan penanganan terhadap pasiennya. Bangsa Romawi melakukan hal tersebut dengan mencelupkan alat-alat medisnya ke dalam air panas untuk mensterilkan alat bedah dari bakteri. Dan alat tersebut umumnya digunakan sebagai alat untuk membedah prajurit yang terluka di medan perang. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya konsep higien sanitasi telah dilakukan sejak zaman dulu, dengan tentunya dengan berbagai keterbatasan dan sesuai dengan pengetahuan orang di zaman tersebut. Selain itu, penerapan higien sanitasi juga telah diterapkan di tempat kerja, seperti yang dikemukakan dalam buku Bernardo Ramazzini. Pada tahun 1700, Bernardo Ramazzini, Bapak Kesehatan Kerja, yang kemudian menganjurkan untuk melindungi karyawan dari bahaya yang ada di tempat kerja dan mendorong pabrik untuk menjalankan program keselamatan dan kebijakan terkait kompensasi akibat kecelakaan kerja. Bahkan Bernardo Ramazzini kemudian telah menuliskan hal tersebut dalam bukunya De Morbis Artificum Diatriba, dan hal tersebut kemudian menjadi sebuah landasan teori untuk menerapkan higien sanitasi di tempat kerja. Higien sanitasi merupakan salah satu upaya pencegahan dalam tingkatan primary. Artinya higien sanitasi fokus kepada bagaimana mencegah terjadinya suatu penyakit pada masyarakat. Nah, terdapat beberapa ruang lingkup dari higien sanitasi.
Yang pertama ada higien udara atmosfer, kemudian penyediaan air bersih, ada higien sanitasi makanan, ada occupational hygiene atau higien di tempat kerja, ada juga higien anak-anak dan remaja, dan ada higien sanitasi rumah sakit. Sebenarnya masih ada beberapa contoh dari ruang lingkup higien sanitasi, namun yang paling umum disebutkan ada 6, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya. Berikutnya kita akan membahas terkait standar higien sanitasi. Kita perlu ketahui bahwa higien sanitasi merupakan upaya untuk mencegah penularan penyakit melalui peningkatan kebersihan individu dan juga penyihatan lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan yang disebut dengan environmental standard atau standar lingkungan untuk menilai apakah eh, air ataupun udara ataupun komponen lingkungan lainnya itu kemudian mampu untuk meningkatkan kesehatan manusia ataupun mencegah terjadinya penularan penyakit. Dan ada juga kemudian dikenal standar baku mutu kesehatan lingkungan, dan ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017, di mana dijelaskan standar terkait air yang dapat digunakan untuk keperluan higien dan sanitasi, seperti misalnya untuk mandi, mencuci peralatan makanan, dan berbagai keperluan lainnya. Standar lingkungan adalah rentan pada faktor lingkungan yang optimal atau yang menyehatkan atau minimal tidak berbahaya bagi kehidupan manusia dan kesehatan. Adapun ada juga dikenal dengan baku mutu lingkungan. Adapun definisi dari baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar yang terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, khususnya terhadap kesehatan manusia. Jadi adanya standar ini bertujuan untuk menilai atau mengukur tingkat kualitas dari komponen lingkungan yang digunakan, air, udara maupun tanah, apakah aman untuk digunakan dan tidak kemudian menjadi media penyebaran penyakit. Sebagai contoh, standar kesehatan lingkungan yaitu dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017, seperti misalnya standar parameter fisik seperti pH, tingkat keasaman. Di sini ada standar baku mutunya atau kadar maksimum yang diperbolehkan. Jadi ketika melewati dari nilai ini, maka hal tersebut dikatakan dapat membahayakan kesehatan manusia, seperti pH 6,5 sampai 8,5. Jadi kurang 8,5 atau lebih dari 8,5, maka berbahaya bagi kesehatan manusia. Maka air tersebut tidak layak untuk digunakan karena telah ditetapkan standarnya. Kemudian besi, kadar maksimumnya 1 mg per liter, kemudian fluorida ada 1,5 mg per liter. Jadi ketika melebihi 1,5 maka hal tersebut sangat membahayakan kesehatan. Kemudian kesadahan ada 500 mg per liter. Adapun untuk parameter biologi atau mikroorganisme terdapat 2 parameter, yaitu total coliform dengan standar 50 CFU atau koloni per 100 ml. Dan ketika lebih dari 50 koloni per 100 ml, maka hal tersebut menunjukkan bahwa air tersebut tidak layak untuk digunakan untuk keperluan higien sanitasi seperti mencuci peralatan makanan, kemudian mandi, dan berbagai aktivitas keseharian lainnya, termasuk berenang.
Kemudian E. coli kemudian 0. Tidak boleh ada sama sekali E. coli dalam air yang digunakan untuk keperluan higien sanitasi. Apalagi untuk air minum. Jelas dia tidak boleh ada sama sekali. Berikutnya kita akan membahas terkait program dari higien sanitasi atau program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah ataupun instansi terkait penerapan higien sanitasi. Terdapat banyak program yang dilakukan berbagai negara dalam penerapan higien sanitasi. Namun untuk di Indonesia sendiri ada satu program yang merupakan program nasional dalam menerapkan higien sanitasi di masyarakat yang dikenal dengan istilah STBM, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, disingkat STBM, dan di mana terdapat 5 pilar dalam STBM. Pilar yang pertama yaitu tidak BAPS atau buang air besar sembarangan. Sebagian besar negara berpenghasilan rendah masih mengalami peningkatan kasus diare akibat minimnya ketersediaan fasilitas sanitasi. Menurut WHO, sebanyak 827.000 penduduk di negara berpenghasilan rendah meninggal karena penyakit yang timbul akibat keterbatasan ketersediaan air dan fasilitas sanitasi. Bahkan tercatat sebanyak 297.000 balita meninggal akibat diare, di mana penyebabnya karena kualitas air dan fasilitas sanitasi yang buruk. Tentu fakta ini menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas sanitasi dan belum optimalnya penerapan personal hygiene masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Penyebab masih tingginya kasus diare di negara-negara berpenghasilan rendah dan sebagian negara berkembang, yaitu perilaku buang air besar sembarangan belum bisa ditinggalkan sepenuhnya oleh masyarakat di negara tersebut. Sebagian masyarakat masih buang air besar di sungai, danau, dan tempat-tempat yang bukan peruntukannya untuk toilet atau jamban. Akibatnya, bakteri E. coli ataupun coliform mencemari sumber air bersih yang digunakan masyarakat. Peningkatan kasus diare sangat dipengaruhi oleh perilaku hidup sehat masyarakat dan juga kualitas lingkungan, khususnya dalam hal ketersediaan air bersih untuk kemudian dapat mendukung kesehatan masyarakat. Pilar yang kedua yaitu mencuci tangan menggunakan sabun. Kebiasaan mencuci tangan terlihat simpel tetapi dampaknya luar biasa. Banyak penyakit bisa dicegah dengan kebiasaan mencuci tangan, khususnya penyakit menular. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap instansi pemerintah maupun swasta menyediakan fasilitas mencuci tangan. Fasilitas mencuci tangan di kantor, sekolah, dan berbagai tempat-tempat umum bukan hanya mencegah penyebaran COVID-19, tetapi juga mencegah transmisi berbagai penyakit menular lainnya. Menurut WHO, peningkatan akses fasilitas sanitasi, termasuk mencuci tangan, mampu mengurangi risiko diare. Dan juga rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya mencuci tangan dan tindakan higien sanitasi lainnya dalam mencegah penularan agen penyakit membuat masih tingginya penyakit menular di negara-negara berpenghasilan rendah dan sebagian negara berpenghasilan menengah. Menurut WHO, tingginya kematian akibat diare di wilayah Afrika dan sebagian di Asia Tenggara disebabkan karena pelaksanaan upaya higien sanitasi masih belum optimal, termasuk kebiasaan mencuci tangan. Keterbatasan kuantitas air bersih di suatu wilayah juga berpengaruh terhadap perilaku mencuci tangan masyarakat. Seperti yang terjadi di wilayah pesisir, penerapan perilaku higien sanitasi masih terkendala karena kurang tersedianya air bersih
untuk kemudian digunakan untuk mencuci tangan. Pilar yang ketiga yaitu pengolahan air minum dan makanan rumah tangga. Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan hygiene sanitasi yaitu ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas. Tanpa air bersih, maka akan sulit untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih untuk keperluan air minum dan pengolahan makanan. Selain itu, air bersih digunakan untuk pemenuhan kebutuhan higien sanitasi yang lebih bersifat umum, seperti mandi dan mencuci. Maka dari itu, setiap negara wajib menyediakan air bersih yang sesuai standar kesehatan untuk masyarakatnya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, air minum adalah air yang telah diolah atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum harus memenuhi standar baku mutu pada parameter fisik, kimia, dan biologi. Saat ini, sebagian besar masyarakat menggunakan air olahan yang berasal dari depot air minum isi ulang, atau biasa disingkat DAMIU. Air DAMIU harus memenuhi standar baku mutu air minum, maka dari itu Dinas Kesehatan harus kemudian melakukan pengawasan terhadap DAMIU, depot air minum isi ulang, agar kemudian mencegah terjadinya waterborne disease di masyarakat. Pilar yang keempat yaitu pengolahan sampah rumah tangga. Dalam mengolah sampah rumah tangga, maka konsep 3R ini menjadi konsep yang sangat cocok untuk diterapkan. Ya, 3R yaitu reduce, mengurangi sampah, kemudian reuse, menggunakan kembali yang bisa dimanfaatkan, kemudian recycle, mendaur ulang. Namun dibutuhkan sosialisasi secara masif untuk memahamkan masyarakat terkait urgensi dan mekanisme konsep 3R dalam pengolahan sampah rumah tangga. Sampah tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga dapat menjadi media pertumbuhan agen penyakit dan tempat hidup vektor penyakit. Seperti misalnya kejadian diare, berdasarkan penelitian ada hubungan dengan pembuangan air limbah dan pengolahan sampah rumah tangga, sehingga hal tersebut menjadi penting untuk kemudian diperhatikan. Pilar yang kelima yaitu pengolahan limbah cair rumah tangga. Saat ini, limbah cair rumah tangga menjadi permasalahan serius. Beragam jenis sisa aktivitas rumah tangga menjadi limbah cair, seperti deterjen, sisa makanan, bahkan ada juga bahan kimia tertentu. Permasalahan limbah cair rumah tangga semakin rumit karena sebagian besar rumah tangga membuang limbahnya ke lingkungan sekitar rumah tanpa pengolahan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa salah satu sumber pencemar di sungai, danau, dan laut berasal dari limbah cair rumah tangga. Menurut WHO, salah satu potensi bahaya yang ada di rumah yaitu beragam jenis limbah yang dihasilkan. Potensi bahaya tidak hanya bersifat langsung tetapi juga berdampak secara tidak langsung, seperti menjadi media perkembangan vektor penyakit. Limbah cair juga dapat mengkontaminasi air tanah sehingga dapat membahayakan sumber air bersih seperti sumur gali dan sumur bor. Oleh karena itu, setiap rumah tangga harus memiliki instalasi pembuangan air limbah yang sesuai standar. Bentuknya bisa memakai sistem komunal agar lebih efisien dalam pembuatan dan perawatannya.